Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Widya Yasmin, NPM 21180111139 dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Saya akan menyampaikan resume materi-materi yang telah diberikan selama PKKMB Universitas Lampung yang telah dilaksanakan pada 18-21 Agustus 2021 yang bertemakan membentuk mahasiswa berkarakter di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Pada hari pertama, materi pertama yang diberikan adalah pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru oleh Rektor Unila Profesor Dr. Karomani, MSI. Yang pertama adalah revolusi mental, yang kedua adalah perkembangan revolusi, yang ketiga adalah tantangan global, yang keempat adalah tantangan nasional, dan yang kelima adalah skill yang dibutuhkan. Materi kedua yang disampaikan adalah mengenai bela negara yang disampaikan oleh Direktur Bela Negara Brigjen TNI Jubei Levianto. Materi yang ketiga adalah mengenai bahaya terorisme yang disampaikan oleh Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH. Kemudian, materi terakhir yang disampaikan adalah mengenai etika bermedia sosial oleh musisi Yosi Mokalu. Yang pertama adalah pilih-pilih pesan, yang kedua tetap kritis dan berpikir, yang ketiga ingat sebutkan sumbernya, yang keempat perhatikan gaya bahasa, yang kelima perjelas nama dan gambar akun agar tidak ada akun palsu. Pada hari kedua PKKMB, materi yang pertama disampaikan adalah mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila, Profesor Dr. Asep Sukohar, Esked MKes. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana kinerja Unila serta bagaimana kampus menyikapi. Selain itu, beliau juga menjelaskan mengenai inovasi masyarakat, yaitu dengan mengadakan rapat online, bisnis online, silaturahmi online, serta konser amal online. Selain itu, beliau menjelaskan mengenai fasilitas Unila, yaitu ruang periksa dan konsultasi dokter, ruang tindakan, ruang pelayanan obat, laboratorium, ruang perawatan dan tindakan tinggi, serta ruang kesehatan ibu dan anak. Untuk materi yang kedua, mengenai sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heryandi SHMS. Untuk materi yang ketiga adalah mengenai etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MS. Beliau menjelaskan bahwa etika merupakan pengkajian moral-moral yang berlaku. Moral adalah untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan, etiket artinya sopan santun, serta norma adalah penuntun sikap. Dalam menjalankan etika kehidupan kampus juga dijelaskan oleh beliau, yaitu mahasiswa harus menjunjung tinggi sikap moral dan etika terhadap dosen, sesama mahasiswa, serta orang-orang lingkungan kampus dan di luar kampus. Kemudian, materi keempat yang disampaikan adalah mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesor Insinyur Suharso, SSI, PhD. Beliau menjelaskan bahwa World Class University adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Dalam mewujudkan World Class University, Unila memiliki strategi, yaitu menjalin kemitraan dengan PT Kelas Dunia, mendorong dosen untuk studi lanjut ke PT Top 10, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, peningkatan mutu perkuliahan dan riset, akreditasi internasional PS, serta mengacu standar internasional untuk standar dosen dan tenaga pendidik. Kemudian di hari ketiga adalah PKKMB tingkat fakultas. Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Diah Wulan Sunakar Rengganiswardani SKM MKes. Macam-macam plagiarisme yaitu yang pertama secondary source, yang kedua invalid source, yang ketiga duplication, yang keempat replication, dan yang kelima repetitive research. Kemudian materi yang kedua adalah tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Dr. Rasmi Zakiyah. Di Fakultas Kedokteran Unila terdapat program studi pendidikan dokter, program studi farmasi, program studi profesi dokter, serta program studi magister kesehatan masyarakat. Kurikulum Fakultas Kedokteran dibagi dalam 7 semester untuk program sarjana kedokteran dengan jumlah SKS 158, tersusun atas 22 blok, 7 CSL, serta mata kuliah umum yang diwajibkan fakultas dan universitas. Materi ketiga adalah tentang kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Dr. Beta Kurniawan, Esked.
Beliau menyampaikan mengenai program kreativitas mahasiswa FK, kemudian Mawapres, serta lembaga kemahasiswaan. Yang pertama adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang ketiga adalah Forum Studi Islam Ibnu Sina, yang keempat Lampung University Medical Research atau LUNAR, yang kelima PAPATD Pakis Rescue Team, keenam HMPS MKM, dan yang ketujuh Hima Farmasi. Materi keempat tentang kode etik dan tata pergaulan di FK, yang disampaikan oleh Dr. Rizky Handriko, SPPA. Tata pergaulan mahasiswa di Unila yaitu etika dan norma. Etika dapat ditemukan di manajemen waktu, menghubungi dosen secara langsung, SMS, dan lainnya, berjalan, berbusana, dan bertanya. Pada hari keempat, materi yang pertama disampaikan oleh Dr. John Spatriadi Suwandi MKes, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, mengenai fasilitas sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Unila. Yang pertama adalah ruang kuliah gedung D lantai 1, 2, dan 3, ruang kuliah gedung B lantai 1, C lantai 3, ruang kuliah gedung F lantai 1, 2, dan 3, ruang tutorial, ruang latihan, ruang laboratorium dan penelitian anatomi, mikrobiologi, biokimia, fisiologi, farmakologi, histologi, biomedik, patologi, farmasi, audiovisual, dan lainnya. Kemudian ruang penyimpanan alat, serta ruang CBT atau lab komputer. Kemudian, materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Hoirunisa Berawi, MKes. Tujuan pendidikan program studi pendidikan dokter adalah untuk menghasilkan insan akademik yang mampu. Fase pertama itu adalah ilmu dasar kedokteran, fase yang kedua adalah integratif, fase yang ketiga adalah komprehensif. Proses kegiatan belajar mengajar di Unila mencakup praktikum, CSL, kuliah atau mini lecture, tutorial, dan lainnya. Elemen kompetensi yaitu komunikasi efektif, keterampilan klinis, landasan ilmu ilmiah kedokteran, pengelolaan masalah kesehatan, pengelolaan informasi, mawas diri dan pengembangan diri, etika, moral, mediko-legal, profesionalisme, serta keselamatan pasien. Kemudian materi yang ketiga mengenai program kreativitas mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Hartono Esos MA, Ketua Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa. Beliau menjelaskan bahwa program kreativitas mahasiswa adalah program yang masuk ke dalam kategori bidang penalaran yang terkait dengan akademik dan mampu menuangkan gagasan di dalam tulisan. Sekian penyampaian evaluasi materi PKKMB dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.